Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Live Chit Chat with English School. Well, for this afternoon. Jadi teman-teman, selamat datang di Flip English School Live Chit Chat. Jadi pada sore kali ini kita akan bincang ringan ya tentang baik itu tentang bagaimana mendapat beasiswa, bahkan mulai dari gimana belajar IELTS, karena kan tema kita saat ini adalah IELTS dan beasiswa mudah kok, ya mudah tapi ya gitu. Baik, saya minta tolong kepada audiens, how about my voice is clear? Mana suara saya jelas? Minta tolong informasinya. Coba agak maju. Apa suara saya jelas? Cek. Halo? Gimana? Oke, baik, untuk saat ini kita akan live chat dengan Miss Ilmi, salah satu tutor Flip. Oke, selain itu Miss Ilmi juga ini ya hampir sama proses pembelajaran IELTS-nya juga dengan saya. Setelah saya memperoleh beasiswa, Ilmi juga memperoleh beasiswa satu angkatan setelah saya. Saya agak lupa sebenarnya. Hanya memang saya lihat proses belajarnya luar biasa, fokus. Kalau saat ini kan kebanyakan ada beberapa, ya bisa dibilang kebanyakan ya. Kebanyakan di kampung Inggris itu di pertengahan jalan, ketika dia datang ke kampung Inggris, di pertengahan jalan mereka mulai kehilangan fokus, mungkin karena banyak godaan ya. Terutama saat ini kampung Inggris udah banyak kafenya, udah diberi kemudahan melalui banyaknya fasilitas, Gojek, GoFood. Karena dengan adanya Gojek, GoFood kan secara tidak langsung akan mengembangkan kampung Inggris tersebut. Baik, tapi bukan fokus saya saat ini. Kita tunggu Miss Ilmi untuk join sebelumnya. Baik, I permit you drink water. Oke, kayaknya Miss Ilmi udah join. Baik, saya tunggu ya. Baik, mungkin Miss Ilmi bisa minta join sama saya. Oke. Wow, Miss Ilmi, you should upgrade your application. Jadi Miss Ilmi harus upgrade dulu, install dulu Instagramnya. Jadi I cannot invite you to join live chat because your application need to upgrade. Ya, minta tolong Miss Ilmi upgrade dulu karena di sini permintaan informasinya. Oke. Baik, beasiswa dan IELTS. Ya, sebenarnya bukan diskriminasi ya, karena bukan hanya IELTS ya, bukan hanya kita gunakan IELTS untuk apply scholarship, but you can use TOEIC and TOEFL, but it's different cases. Jadi kita fokusnya adalah di IELTS dulu. Nanti insya Allah pekan depan lebih seru karena kita langsung akan ngobrol. Jadi saya usahakan ke depannya saya langsung yang pimpin live chat. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Okay, I will introduce myself. I'm Akbar Marpiara. Okay, I am the CEO for Flip English School. Ya, saya CEO-nya di sini. And I am manager, director as well. Saya masih terjun langsung di lapangan. Meskipun saya owner, tapi tetap saya masih terjun langsung. Sometimes I teach
IELTS into class, but for yeah, I have taught for 7 months. Jadi saya sudah nggak ngajar untuk kurang lebih 7 bulan. Baik, oke, kita tunggu Miss Ilmi. Oke, bisa ajukan pertanyaan tentang IELTS dan tentang scholarship. But please give me the point. The point. Okay, I will check. Okay. Baik, for okay, IELTS and wait, I will check the by biografi dari Miss Ilmi. Yeah, I'm afraid I can. Okay, thank you so much. Okay, Miss. Selamat datang. Kak, untuk saat ini Flip English Pari belum ada kelas private. Udah ada kelas private, but Oke. Halo. Oh, waalaikumsalam. Mister, iya, tapi putus-putus. wow, I will check the audio. Tapi Tapi udah bagus. Yeah, your voice is clear now. But Okay, yeah, that's good. long time no see, Miss Ilmi. Meskipun Miss Ilmi tutor Flip, tapi udah berapa lama? Lumayan ya. Kita ketemu the last time I met you, that I forgot. At the end of 2016, I guess. 16. Oh, for months, 4 years. Yes, yeah. Jadi meskipun Ilmi ini ya ngajar IELTS, tapi lebih cenderung dia ngajar online. Jadi yang mau diajar sama Miss Ilmi silakan di online class. Untuk offline memang Miss Ilmi masih stay di Makassar karena baru balik ya. Tahun berapa baru baliknya? Akhir Agustus kemarin. Baru 3 bulan. Oke, mungkin Miss Ilmi jelaskan. Perkenalkan dulu, introduce yourself about your name, about where you come from, your major, why you choose your major. Okay. Well. Oke, ini pakai bahasa Indonesia aja kan ya, Mister? Oke, bahasa Indonesia aja. Kita aja. Supaya nanti kadang pakai bahasa Inggris nanti ini orang kira ini Flip English hanya doang diskusian, bukan kursan bahasa Inggris, makanya saya gunakan. Ya. Oke. It's okay in Indonesia. Ya, nama lengkap saya Nurul Ilmi Rasjusti, lebih sering dipanggil Ilmi. S1 saya di Universitas Negeri Makassar, pendidikan geografi. Tahun 2018, alhamdulillah dapat kesempatan buat kuliah Geographic Information Science, Sistem Informasi Geografi di University of Queensland, Australia. Program saya 2 tahun, ya, dan alhamdulillah selesai Juli 2020, balik ke Makassar Agustus 2020 karena COVID. Juli 2018 ya? Iya, Impact Juli 2018. Oh, berarti bersamaan ya? Oh, tapi Miss Ilmi yang duluan berangkat ya? Kalau saya September 2018. Ya. Miss Ilmi Juli. Saya kan LPDP 2017 ya, Mister? Ya, hampir sama. Hanya beda ya, 1 angkatan kalau nggak salah ya. Betul. Nah, karena 2017 itu cuma ada 2 angkatan, April untuk dalam negeri dan Juli luar negeri. Jadi kayak perjuangan juga yang nunggu-nunggunya itu. Kalau nggak salah itu kasusnya kenapa? Kan awalnya 4 kali ya, saya masih 4 kali, jadi 2 kali. Betul. Karena LPDP want to evaluate, jadi evaluasi. Kalau nggak salah, jadi betul ya. Jadi makin ke sini aturan LPDP itu strict. Jadi makin ke sini makin ketat. Betul. Ya. Dan saya angkatan yang dapat itu loh, Mister.
semacam tes psikologi, tapi Iya, online. psikologi. Ya, psikologi. Oh, jadi jadi kamu angkatan pertama yang pertama tes psikologi ya? Iya. Oh iya, kalau saya dulu masih belum ada tes psikologi, hanya memang dulu banyak pendaftar, ya yang titik beratnya adalah di interview. Bahkan kan saya juga gagal sekali, tapi Ilmi, saya tahunya Ilmi, jadi oke guys, I will tell you. Ilmi pertama kali tes IELTS dapat 7, betul ya? Betul. Alhamdulillah. Jadi kalau istilah kami dulu waktu belajar IELTS itu bagaimana caranya one shoot one goal. Ilmi berhasil. Jujur saya secara pribadi ya. Personally the first time I got score for IELTS only 6. Jadi 6. Jadi untuk belajar bahasa Inggris saya itu dapatnya 6. Ya. Kalau Ilmi one shoot one goal dapat 7. Dan sekali LPDP. Iya, alhamdulillah lagi. Perfect. Jadi ya, saya sampaikan bahwa Ilmi 1 kali tes IELTS, one shoot one goal, dan 1 kali LPDP. Di sini kita diskusi. Kenapa dulu kan? Kenapa? Apa yang melatar belakangi? Kan ini ada TOEFL, ada IELTS ya. Sekarang kan banyak. Saya minta maaf. Ada berapa yang mencari aman? LPDP. Maksudnya dia mungkin ingin keluar negeri tapi lebih cenderung belajar TOEFL dulu ataupun TOEIC dulu baru masuk ke IELTS. Apalagi yang kebanyakan yang ambil afirmasi kan berpikirnya bahwa diafirmasikan ada pelatihan. Oke. Kenapa Miss Ilmi langsung belajar IELTS gitu? Sebenarnya Mister, saya nggak langsung belajar IELTS. Jadi jadi kan pertama cari-cari info LPDP kan, tahu kalau ada 2 jalur. Nah, saya sadar diri kalau nggak bisa afirmasi. Sebelumnya di Makassar, jadi setelah selesai studi atau sebelum wisuda, karena ada waktu, saya les TOEFL 2 minggu. Terus belajar-belajar sekitar sebulanan, terus real test, nilainya 523. TOEFL. Oh, berarti kamu pertama belajar TOEFL? 523? Iya, 2 minggu. Terus, jadi kan 2 minggu ya? 2 minggu ya? Lesnya 2 minggu, tapi yang sebelum-sebelumnya tuh ya, memang kayak di HP, udah kayak istilahnya mendekatkan TOEFL itu ke kita ya, jadi install aplikasinya, terus beli buku-buku TOEFL, ya sebulanan lah. Terus, kayaknya nggak mungkin nih, harusnya kan 550 ya, itu hari LPDP masih terima 550. Ya udah, sepertinya orang tua nanya, kamu mau tetap di Makassar atau mau langsung kursus bahasa Inggris? Diminta keputusannya hari itu juga. Lalu besok saya baru hubungi orang tua, saya mau ke Pare belajar bahasa Inggris, dan saat itu saya sadar betul bahwa kalau ke Pare saya akan belajar IELTS, dan itu bukan hal yang mudah, kayak I want it, so I have to fight for that, for my dream. Jadi bukan yang kayak ngelihat, memang dari awal sih nggak pernah ngelihat kuliah luar negeri itu akan mudah ya, tapi bukan berarti itu yang nggak bisa diperjuangkan. Jadi setelah itu kursus IELTS kan lama ya Mister, saya kursus IELTS-nya 3 bulan ya? berbagai 4 bulan ya? 4 bulan ya? 5. Enggak, kalau 5 bulan placement test kamu dulu berapa? IELTS. Ya, placement test kamu dulu berapa? Tes awal. Jadi listening 4,5. Tapi overall 4,5. Oke lah, 4,5 mendapat 7. Berarti ya berapa bulan? 5 bulan? 5. Ya. 5 ya? Itu udah sebuah pencapaian luar biasa loh. 5 bulan. Iya. Karena yang masalah pre-IELTS tuh Mister, awalnya kan langsung mau masuk yang program 3 bulan ya. Tapi nggak ada orang yang daftar. Jadi sabar ikut pre-IELTS. Terus di tengah-tengah nggak ada kawan lagi. Jadi ikut di kelas bawahnya lagi. Oke. Tapi menurut kamu itu IELTS mudah atau sulit? Mudah atau gampang ya? Mudah atau sulit? Mudah. Oke. Kalau kita belajar, insya Allah bisa. Ya. Iya, betul.
tantangan terbesar belajar IELTS. Karena kan setiap orang, jadi saya bilang, you cannot compare yourself with others. Karena kenapa ya? Saya nggak bisa compare dengan Miss Ilmi. Saya nggak bisa compare dengan, jujur siswa, ada beberapa siswa yang dalam 2 pekan dapat 6,5. Tapi ada siswa 1 tahun belajar IELTS dapat 6,5. But depends on your starting point. Kayaknya Ilmi dulu kan starting point-nya lah 5, TOEFL-nya lumayan ya, 500. Ya. Tapi Mister, di kelas pre-IELTS tuh, jujur ya, ini waktu di kelas pre-IELTS saya tuh cuma bertiga. Dan itu yang satu anak bahasa Inggris. Mister kebayang kan, anak bahasa Inggris ngomongnya udah cakep, listeningnya udah mantap lah. Yang satu ya dari kampus ternama juga yang udah bagus juga, tinggal dipoles. Terus itu hari sempat telepon ke rumah kayak nangis. Oh ya, berarti itu ya? Iya, terus dapat ini, maksudnya dari nasihat secara tidak langsung dari adik, katanya, "Wah, kalau kamu memang udah pintar, terus ngapain kamu ke sana? Kamu ke sana karena kamu belum pintar, kamu mau belajar." Jadi dari situ ya saya nggak bisa membandingkan diri saya sama teman-teman saya. Mereka udah mulai dari awal, saya baru mulai. Dari awal? Ya. Jadi, dulu saya minta maaf. Dulu nilainya paling bawah atau tengah atau paling atas? Waktu belajar kan biasa kita adakan progress test. Waktu di pre-IELTS tuh masih paling bawah. Paling bawah, itu tekanan. Betul ya. Ternyata bukan saya merasakan ya. Makanya saya selalu sampaikan bahwa belajar IELTS itu mudah. Yang sulit adalah tekanan. Tekanan mentalnya, apalagi kita. Betul ya. Tekanan mental. Betul. Makanya ada ya siswa ya, saya lihat banget, mungkin teman kelas, mungkin Ilmi, saya juga secara pribadi dan siswa juga merasakan biasa nggak nerima kalau dia yang paling bawah nilainya ketika progress test. Saya bilang don't compare yourself, karena kita tidak tahu ini si A mulai belajar bahasa Inggris dari kapan, si B mulai belajar bahasa Inggris. Saya jujur belajar bahasa Inggris itu mulai dari baru selesai 1. Makanya nggak bisa. Saya nggak bilang, saya dulu 7 orang Ilmi, jadi 7 orang sekelas. Saya bukan nggak terbawa juga, tapi ya kalau kan urutan ke-6 dibawa lah. Jadi ada teman. Oke Ilmi, kira-kira apa tipsnya? Apa yang perlu disiapkan bagi teman-teman ini yang ingin belajar IELTS? Kita mesti punya alasan yang kuat. Motivasinya kalau perlu dicatat. Jadi IELTS itu kan ini butuh waktu ya. Kadang kita udah jenuh Mister. Jadi pas di tengah kelas misalnya udah 2 bulan 3 bulan udah kayak ya Tuhan setiap hari ini terus mana skor bukan malah naik ya. Terus skornya nggak naik-naik. Misalnya kan kita tahu ya itu mudah untuk ke-6, tapi dari 6 ke 6,5 atau ke 7 itu butuh waktu lebih. Betul. Karena bukan perhitungan matematika. Mungkin saya jelaskan dikit sama teman-teman. Ya, jadi kalau di IELTS itu, ketika nilai 3 ke 6 itu lebih mudah. Itu mungkin bisa 2 bulan. Tapi dari 6 ke 6,5 itu bukan hitungan, karena dari 3 ke 6 2 bulan, berarti kalau 6 ke 6,5 butuh 2 minggu. Enggak. Bahkan bisa sampai 3 bulan. Karena makin ke atas makin kompleks. Betul ya? Iya. Jadi betul sekali. Apalagi, Miss Ilmi? Jadi jadi kan naik ke 6 tuh saya lebih muda ya, kayak 2 bulanan. Terus di bulan ketiga itu udah mulai stres, kok nilai nggak naik-naik, belum sadar diri. Terus udah jenuh, udah kayak udahlah, udah malas ikut kelas pun. Ternyata pas kayak mulai menerima diri, di situ tutornya bilang, "Nih nilai kamu naik." "Hah? Naik?" Terus saya coba evaluasi, oh iya ya ternyata naik. Jadi orang lain yang beritahu. Gitu. Dulu kan ada 4 skill ya. 4 skill ya. Iya. Ya, hal yang luar biasa kalau 4 skill tersebut improve. Maksudnya dia improve secara bersamaan. Karena terkadang jujur saya secara pribadi kebanyakan menemukan dari 4 skill tersebut ada 2 yang menjadi keunggulan, ada 2 menjadi kelemahan. Atau gimana? Atau ini dulu semua unggul? Atau merasakan gimana?
Ya yang paling mudah saya naikkan itu listening reading. Listening reading. Alright. Ya. Listening Sementara reading. memang writing speaking tuh pokoknya ngejar kasih aman posisi di 6 dulu. Gitu. Dulu belajarnya gimana, Ilmi? Dari jam berapa sampai jam berapa? Maksudnya ini kesehariannya? Atau biasa kan ada orang yang belajar bahkan bangun jam 3 belajar atau gimana? Dulu. Nah, saya kan tipikal orang yang memang mesti apa ya, di bawah tekanan sebuah sistem. Jadi memang mesti ada yang ngatur. Itu hari betul. kelasnya dari jam 6 sampai jam 10 pagi, terus masuk lagi jam 1 sampai jam 5. Oke. Terus belajar habis Isya kalau di Jawa jam 8 ya, jam 7. Jam 7 mungkin. Jam 7 sampai biasa sampai jam 12. Baru tidur, bangun lagi jam 6. Balik lagi, ayo. Ya. Tengah malam belajar juga. Sebelum subuh apa setelah subuh belajar juga ya, tugas? Penugasan kalau ada saya penugasan ada, itu yang biasa saya kerjakan jam 7 sampai jam 12, setengah 1 atau jam 1. Di situ berarti tidurnya jam 1? Jam 1, bangun jam 5. Bangun jam 5, 4 jam. Jadi kita sampaikan ini. Biasanya gitu. Biasanya teman-teman, enak ya beasiswa ya. Enak ya keluar negeri jalan-jalan. Iya, kamu lihatnya di depan, kamu nggak lihat belakang. Ya, jadi teman-teman, saya bilang punya mimpi besar berani berkorban. Miss Ilmi jam 1 tidur, bangun jam 5. Ya. Ini teman-teman baru dikasih tugas malam udah ngeluh. Tugas banyak. Kapan istirahatnya? Iya. Luar biasa. Tapi itu sistem kan mister ya? Maaf ya mister. Maksudnya dari kebiasaan itu yang melatih kita, yang apa ya, preparationnya kita untuk kuliah ke luar negeri. Karena di luar negeri kan survive-nya lebih begadang di kampus, pulang jam 3 subuh bisa kalau ada ujian, nginap di kampus bisa. Masalahnya kebanyakan ya audiens ini jujur kebanyakan nanti anak LPDP foto-foto jalan-jalan ke Paris, ke Menara Eiffel, ke Roma. Nah, kalau di Queensland apa pemandangan yang paling indah? Di Queensland pantai sih yang banyak. Sama kampusnya cantik ya? Iya, alhamdulillah cantik. UQ. Terus kalau mau main, ya paling ke Sydney main, ke Melbourne. Oh, Sydney. Bayangkan Queensland, Sydney jalan-jalan main katanya. Wah, ya gini. Masalahnya komen yang selalu dengar nanti anak LPDP beasiswa ya, gunakan beasiswa untuk jalan-jalan. Iya, kamu hanya lihat itu, kamu nggak lihat kalau teman-teman LPDP itu belajar dari pagi sampai malam di perpustakaan. Ilmi dulu pernah nggak sempat tidur di perpustakaan? Kalau teman saya nggak pernah sih, hanya beberapa teman Indonesia waktu saya di Bristol itu dia tidur di library. Jadi sebenarnya di kampus saya kita nggak boleh nginap ya di kampus. Kalau ketahuan kampas disuruh satpam disuruh pulang. Tapi saya pokoknya nggak ada satu semester saya nggak nginap kecuali semester 4 karena kan COVID ya. COVID jadi berarti bisa ya online ya. 1, 2, 3 pasti ada 1, 2 malam lihat matahari terbit dari kampus, Mister. Iya ya, betul. Kalau kalau di hampir semua di UK sih, kalau di UK memang jadi akses itu 24 hours per 7 days. Jadi dia tuh karena kartu ya, jadi kartu. Hanya mungkin berat juga ketika kita tidur di sana kan. Apa ya? Itu kalau di library kan apa ya? Yang bedakan yang saya rasa ya, yang saya rasakan itu nggak tahu, kita tidak punya semangat belajar, tapi datang ke kampus lihat teman-teman ini semua kenapa belajar semua ya? Makanya saya juga semangat, betul ya? Betul kan situasi itu kan? Betul, itu betul sekali. Apalagi ada dari negara yang memang tekun ya, Mister. Ya ampun, ini pulangnya jam 3. Jadi kita tuh merasa terpacu juga, langsung hilang ngantuknya.
Kalau tadi kan negara yang paling tekun, siapa? International student yang paling tekun. Negara apa? Ayo, kalau saya Rusia. Cina. Oh, Cina. Kalau siswa teman saya sih hampir 50%, 30% Cina ya, international student. Tapi kalau yang paling tekun Rusia, Jerman. Rusia dan Jerman luar biasa belajarnya. Sampai teman saya itu kayaknya semua. Ya. Wow. Nilainya ya luar biasa. Rusia dia udah cepat selesai. Ada pertanyaan di sini tadi di teman-teman ini. Kalau kenapa nggak pula gini? Bertanyanya apa tipsnya? Ini sebenarnya hampir semua. Saya selalu sampaikan, kok selalu nanya cara tips trik belajar IELTS, tips trik dapat beasiswa LPDP. Kalau saya secara pribadi ya, tips trik itu adalah belajar giat, belajar kerja keras. Karena kenapa? IELTS itu nggak ada jalan shortcutnya. Yang adalah improve your skill, insya Allah IELTS dapat, beasiswa dapat. Oke. Apa tipsnya untuk mendapat LPDP? Sependapat sih, Mister. Jadi nggak ada jalan tol, no tips and tricks. Jadi saat kita mau lulus LPDP atau mau dapat skor IELTS, kita memang yang saya bilang kita dekatkan itu sama kita cari informasi, kita gali. Untuk LPDP kan kita di internet banyak banget ya informasinya. Terus kita juga berusaha, itu tentu dibarengi dengan usaha dan doa orang tua khususnya, ya itu yang senjata paling ampuh. Underline ya, doa orang tua. Underline ya kalau saya itu sih senjatanya. Iya betul. Underline doa orang tua ya. Ridho Allah berada di ridho orang tua, betul. Ya. Jadi yang mau dapat beasiswa minta tolong, minta maaf sama orang tua, dosa-dosanya, minta maaf sama orang tua, betul ya? Iya karena kalau orang tua tidak ridho, sulit semua ke depannya. Betul. Iya. Bahkan sampai di sana pun, kalau saya ada masalah dengan pokoknya kuliah yang mana saya merasa itu sangat berat, nah, saya akan telepon ke rumah minta didoakan. Karena kan memang kalau saya tiap pekan saya jadwalkan menelpon ke rumah. Nggak bisa setiap hari juga, tiap pekan. Tapi kalau memang lagi dahsyatnya cobaan kayak gitu, lagi banyak tugas, ya telepon minta tolong didoakan agar semuanya dimudahkan seperti itu. Jadi nggak ada tips and tricks sih. Memang butuh waktu. Kita harus menerima itu bahwa misalnya saya Mister, seandainya saya langsung setelah tes TOEFL langsung dapat skor 550. Sekarang saya melihat mungkin untuk survive di luar negeri saya nggak bisa. Tapi karena saya lama belajar IELTS, writingnya, terlebih writingnya ya, karena tugas-tugas kita kan, kalau saya kebanyakan laporan, nah itu sangat membantu. Jadi memang perlu waktu untuk improve skills kita setelah kayak yang Maha Kuasa udah nilai, udah bisa nih, insya Allah kita dimudahkan. Betul Bang. Jadi betul tadi mengatakan bahwa yang penting adalah kesiapan kita. Andai TOEFL 550 digunakan untuk persiapan ke luar negeri akan kewalahan. Betul. Saya rasakan. Makanya kan adapun saya selalu bilang teman-teman bahwa don't think about your score. Betul ya, Miss ini ya. Jangan pikir tentang skor IELTS. Karena tujuan utama itu bukan di skor IELTS ya. Bagaimana kita selesai kuliah dengan beasiswa. Itu waktu saya belajar IELTS sama dosen di UPI, ya. Saya sempat belajar IELTS di UPI, di pusat bahasa. Itu pesannya gini, Akbar, don't think much about your score. But how you complete your education with scholarship. Betul. Bagaimana kita selesaikan kuliah kita dengan beasiswa. Jujur teman saya ada kok yang S3 di sana yang DO. Karena kenapa ya? Nggak mampu. Ada juga S2 yang nggak mampu LPDP kan ada kan? Mahasiswa alumni award di LPDP yang nggak selesai kan? Ada kan? Kalau saya ada langsung. Kalau di sana ada.
Teman kampus bukan atau? anak LPDP sih, tapi ada beasiswa lain orang Indonesia. Karena kan kita dealing with bukan hanya dengan masalah akademik ya, Mister. Betul, betul, betul. Banyak psikologi saat kita membandingkan diri kita dengan teman-teman di kelas, balik lagi saat itu terus ekspektasi kita misalnya let's say kita seorang yang perfeksionis banget di Indonesia, terus nilai-nilai kita waktu S1 mentereng gitu. Nah saat di sana mesti kayak berdamai dengan diri, kayak menerima saya sedang belajar, saya sedang belajar hal yang lain. Itu sih kalau saya. Nilai saya waktu pertama jujur ini dapat C. Saya shock. Dulu itu target memang nilai pas itu 50 ya. Tapi saya dapat yang ada nilai mata kuliah saya 56. Shock. Waduh. Iya, betul tadi. Bahwa yang membuat kaget kita ketika sistem pembelajaran di sana. Ya, kalau mental kita, saya selalu sampaikan bahwa lebih baik kita menangis belajar IELTS dibanding menangis di luar negeri. Kalau Miss Imi pernah nggak nangis di luar negeri? Wah, kenapa? Tentu pernah. Kayak apalagi udah di semester 3, mata kuliahnya kan makin berat ya, Mister. Betul, betul. Udah kayak mulai bener nggak sih ini mau kuliah keluar, udah keputusan yang benar kuliah di luar negeri. Tapi kita saat itu terjadi, jangan malu, jangan sungkan untuk cerita sama teman yang bisa dipercaya. Nah, karena dari teman itu dia bisa menguatkan kita, terus ngasih solusi. Karena kasus seperti itu bukan cuma kita, bukan baru kita yang menjalani. Sebelumnya kan banyak cerita international students yang depresi, yang udah menyerah, jadi banyak. Kita bukan orang pertama. Iya, betul. Ya, itu. Jadi, betul tadi saya bilang bahwa ketika kita belajar IELTS sebenarnya kalau saya secara pribadi orang yang belajar IELTS itu sebenarnya dia belajar IELTS sebenarnya dia mempersiapkan diri untuk menghadapi perkuliahan di luar negeri, betul tidak? Gimana? Betul. Ya itu betul. Challenge-nya di luar negeri akan lebih banyak. IELTS tuh kayak aduh ini kalau boleh dibilang ya, ini belum apa-apa jika boleh jujur. Tapi jangan sampai, maksudnya itu jangan sampai membuat teman-teman down, justru mesti nge-boost motivation-nya bahwa oke, kalau saya bisa menaklukkan yang satu ini, tentu saya lebih siap untuk study abroad. Tapi saya curiganya setelah chat ini ada yang mundur. Kayaknya saya tidak pantas di luar negeri. Jujur loh, ini nggak tahu apa alasan ini. Hampir yang saya dapat pada saat belajar IELTS ya, di pertengahan ya, betul tadi. Nggak tahu kenapa bulan kedua sama bulan ketiga itu yang berat. Siswa itu banyak yang mulai mundur. Dan alasannya dan saya juga rasakan waktu saya belajar IELTS. Alasannya adalah gini. Di sini ya, alasannya. Mister, semua itu orang punya takdir. Kayaknya takdir saya bukan di luar negeri. Alasannya itu. Jadi melihat semua manusia itu punya takdir. Kayaknya saya tidak ditakdirkan ke luar negeri. Kayaknya saya nggak lanjut belajar IELTS ini. Itu alasannya. Saya bilang, kamu dari mana kamu tahu takdir kamu tidak di luar negeri? Ya, itu mungkin saya bilang ya, mungkin bisa bagus juga sih. Mungkin seolah-olah bisikan malaikat kamu punya takdir. Saya bilang, ya bagaimana kamu tahu bahwa itu takdir kamu? Takdirnya gitu. ya. Mungkin perlu tanya ke diri dulu ya, Mister. Kalau saya kayak apa memang perjuangan saya udah maksimal untuk kuliah ke luar negeri? Betul. Sebelum melihat oh ini bukan takdir saya, tapi lihat dulu evaluasi diri dulu. Udah maksimal ke perjuangannya? Itu yang lucu. Saya selalu bergurau. Teman-teman punya mimpi yang besar. Mimpi besar keluar negeri. Ya, tapi usahanya ini kurang action. Kelas pagi dulu tuh, kelas pagi jam 6. Saya sekarang agak longgar, 6.30. Kenapa enggak sarapan ini. Tapi nggak ada kelas malam. Di kampung Inggris kan nggak boleh kelas malam kan sekarang ya. Selama pandemi nggak boleh kelas malamnya istirahat. Tapi tetap juga ada keluhannya, terlalu berat materi. Jadi ini sebenarnya kalau saya secara pribadi itu mindset ya.
mindset kita. Iya. Mindset kita yang perlu diperbaiki. Oke, selamat kuliah di sana. Kuliah di sana, apa pengalaman yang paling berkesan? Ini kan secara akademik. Secara akademik ya? Ya, secara akademik, secara ya lingkungan. Lingkungan, kalau misalnya dari akademik, kuliah di salah satu top uni itu sesuatu kayak alhamdulillah banget kita kayak dapat ilmu. Jadi mulai dari sistem perkuliahannya ya, Mister. Gimana ya? Jadi kan kalau saya di tempat saya tuh 13 weeks ya satu semester. Itu sangat menyenangkan menurut saya, mereka mendesainnya. Mereka mulai kalau di saat mungkin di week 7 atau week 6 mereka akan mengundang guest lecture, entah dari pemerintahan atau ya, Mister juga ada. Hah? Dari mana? Mister ada juga kah di tempatnya yang seperti itu? Ada, tapi itu kuliah umum ya. Oh, gitu. Kuliah umum ya. Kalau kita tiap nggak mata satu kuliah. Jurusan. Oh, siap. Luar biasa ya. Berarti ada berbagai pengalaman. Yang entah misalnya researcher tapi yang memang sangat related dengan topik yang sedang dibahas di minggu itu. Jadi kita bisa nanya-nanya itu akademik. Terus mereka memang sudah sangat tertata rapi gitu ya penilaiannya. Tertata rapi ya. Iya, jadi kan kita udah dikasih rubrik. Jadi di awal semester kan kita udah dikasih untuk lulus kamu mesti nyelesain sekian tugas. Per tugasnya ada detail-detailnya lagi. Ini yang harus kayak ini band descriptors di IELTS mirip-mirip seperti itu. Saya minta maaf potong dulu. Saya potong pembicaraan. Tadi penilaian ya. Kalau saya secara pribadi penilaian saya adalah di essay. Nilai akhir itu adalah di essay. Banyaknya. Mungkin 70%. Ya 70% essay. Persentase berapa? Kalau Miss Ilmi waktu perkuliahan dulu ada nggak ujian? Karena kan di Indonesia kan S1-nya ujiannya kan ada ujian tulis ya. Kalau kita dulu itu kan essay kan, nggak ada ujian, tapi essay yang kita you should submit in the last meeting kan. Kalau di sana gimana? Tergantung jurusan. Kalau misalnya yang sosial atau pendidikan memang teman-teman sepertinya banyak ngerjain esai, tapi saya ngambilnya science. Jadi laporan, tugasnya tuh laporan antara jaringan saya. Oke, lanjut. Entah itu laporan praktikum atau laporan field trip. Jadi saya juga ada field trip. Wow, field tripnya di mana itu? Oh, karena kan kamu geografi ya? Iya. Field tripnya di mana? Kalau misalnya yang berkaitan dengan ini manajemen DAS, kita berkunjung ke orang-orang yang mengunjungi DAS, ketemu sama orang-orang yang berkecimpung di situ. Terus pernah juga ngukur-ngukur geografi fisik, gumuk pasir di di hutan-hutan di Queensland. Tapi itu ada research stationnya UQ memang. Nah, terus penilaian akhir saya, kalau di saya itu ada ujian, tetap ada ujian. Ujian tulis? Iya, ujian tulis. Tapi bagusnya nggak pernah dapat soal yang prank. Kalau di Indonesia, maksudnya kan kadang dulu waktu sekolah kita belajarnya apa, yang muncul di ujian apa, beda kan? Itu mungkin dosen di Indonesia kreatif, maksudnya kita disuruh kreatif, dikasih soal A, yang muncul B. Bagaimana pendapatnya audiens? Betul ya? Di Indonesia kan kita disuruh kreatif. Oke. Aduh. Terus kalau di sana saya waktu semester 1 saya sangat deg-degan. Aduh, nanti tulis apa? Masa iya mudah? Ternyata benar, apa yang diajarkan di kelas itu yang akan mereka tanyakan saat ujian. Jadi apa yang diajarkan di kelas? Sangat bagus ya. Sangat transparan. Kalau kita mau komplain nilai boleh. Jelasnya itu IC ya? Bukan multiple choice ya? Macam-macam, Mister. Jadi saya pernah ujian. Kadang ada multiple choice, kadang juga short answer, kadang esai. Berarti setiap negara beda ya. Kita jadi teman-teman yang ikut lab ticket, jangan suka menyamakan generalisirkan ya. Kami di kampus beda kok. Jadi di UK, kalau UK itu essay, makanya
yang saya selalu sarankan yang ke UK, perkuat writing. Jujur writing itu yang penting di UK karena essay kan, essay. Yeah. Yang kedua, ya kalau keaktifan oke lah aktif. Karena tapi di situ meskipun kalian aktif di kelas, tapi kalau essay kalian song tidak ada maknanya juga, hancur nilai. Bagaimana lingkungan di sana? Kalau apakah situasinya aman, tenang, menyenangkan? Mereka sangat friendly ya, yang Australiannya. Misalnya saya pernah, ya kali pertama ke sana saya kesasar. Kesasar? Ya kesasar. Jadi berkunjung ke rumah kawan, terus pulangnya hanya dibilangin ikut ini saja Mi. Terus ternyata saya naik si tiket. Jadi kalau di Queensland tuh ini ya Mister, ferry kan, dari salah satu transportasi favoritnya. Bus, coach, atau kita sebutnya si tiket. Jadi kayak ya kayak ferry. Iya, si tiket. Ferry. Kucing kota. Yang lo ferry maksudnya? Dia kan sungainya besar ya. Jadi kamu tapi ke kampus jalan kaki kan? Kalau saya dulu iya, karena saya tinggalnya dekat kampus. Halo. Saya tinggalnya dekat kampus, jadi tinggal jalan kaki. Jadi mereka sangat willing to help us. Terus ada juga yang senang ini bercanda. Kadang kan kalau itu hari lagi nunggu bus, terus dia bilang, iya saya pernah ke Indonesia. Dia nanyakan, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh saya pernah ke Indonesia. Itu hari siapa saya yang bilang itu? Orang dari mana? Orang dari Australian. Mana? Australia. Oh jadi kamu bukan di kelas internasional ya? Langsung kelas reguler kan biasa kan? Ada yang di kelas internasional. Internasional. Biasa gabung. Kalau sama saya di orang kelas lokal. internasional. Tapi gabung dengan lokal ya? Oh ya. Gabung. Betul. Iya. Itu enaknya karena kalau maksud saya kalau di yang mother tongue-nya, yang first language-nya Inggris itu enak karena reguler sama internasional itu kan sama. Beda kalau misalkan di Taiwan kan beda. Yang orang lokal biasanya nggak masuk di international class karena kan bahasa Inggris. Kita kan agak mendingan karena kita bisa bergabung dengan lokal. Iya, betul. Oh iya. Tentang ini Mister lecturer-nya. Jadi kan kita expect-nya dosennya kan hanya orang Australia ya. Karena kan misalnya ini univ di Australia. Ternyata dosennya juga internasional. Jadi ada yang Cina, India, Belanda. Saya yakin pasti itu asisten dosen. Bukan? Bukan, dia dosen utama. Dosen udah utama? Associate Professor. Keren ya. Iya, tapi itu hari dosen yang Chinese ini speakingnya, Mister bisa tebak nggak kalau orang Cina yang agak ini, kita agak susah nangkap. Iya, kayak kalau minta maaf kalau India saya suka dengar. Ya speaking is better ya. Ya, jadi kalau orang India agak-agak unik. Kalau China ya saya bisa bilang sih kalau dibandingkan kalau Indonesia ya international student Indonesia banyak kok yang lebih bagus ya dibanding China. Betul ya? Ya, tapi mereka kalau saya lihatnya yang tekunnya itu ya Mister, mereka benar-benar gila. Betul. Nah, jadi itu hari beruntungnya kan di kampus kita ada rekaman kuliah ya. Jadi kalau kesulitan kita bisa replay. Recording. Itu satu kelas kamu berapa orang? Kurang tahu tepatnya karena kan tergantung yang ngambil mata kuliah itu. Oh iya. Kalau jurusan, kalau saya kan maksudnya satu prodi kamu, kalau satu prodi saya 14. Tapi ada mata kuliah yang gabung dengan program lain. Iya. Betul ya. Kalau kamu secara prodi berapa orang? Kan biasa mata kuliah kan ada yang memang khusus prodi ini. Nah, susah juga untuk kayak guess estimate karena kan misalnya kalau yang Australiannya kan mereka nggak full time ya Mister. Jadi lebih paham saya. Karena ada biasa yang part time ya, yang gabung di kelas kita ya, betul. Dia berapa tahun? Nggak tahu Mister. Dan kadang mereka tuh kalau misalnya udah
kayak capek, kayak udahlah nggak perlu master. Walaupun enrollnya mungkin master ya, mereka akhirnya kayak berhenti di tengah, lulus dengan graduated certificate atau graduated diploma. Jadi susah diprediksi. Paling kalau yang sering kumpul cuma berapa ya kami saya Esti teman India 2 orang, 5-7 orang paling yang sering ngumpul. Oh, berarti itu yang 7, berarti kamu alias 7 orang di proyek tersebut untuk full time. Tapi tetap nanti mata kuliah kan gabung ya, ada beberapa mata kuliah yang sama dari prodi lain, betul ya? Berarti hampir sama kok dengan di sistem pembelajaran di UK. Oke, well, di sana pelajaran karakter-karakter yang kita bisa ambil kalau secara kan gimana karakter-karakter mahasiswa internasional? Karena kan banyak teman-teman di audiens ini kan mau ke sana. Hal karakter apa yang mereka perlukan? Ya. Contohnya kan di sana disiplin, betul disiplin. Saya merasakan sendiri. Betul. Bagaimana? Apa karakter apa yang mereka miliki sebelum kuliah di luar negeri, terutama di Queensland? Ya kita mesti tekun ya, disiplin. Kalau di tempat saya itu kita telat kumpul tugas dapat penalti. Nilainya di penalti sama. 1 menit pun terlambat dapat 10 penalti. Betul. Terus apa ya? Kalau misalnya kita nggak tahu, jangan malu untuk bertanya, untuk diskusi sama teman atau langsung sama dosennya, karena mereka sangat terbuka dan approachable banget. Betul. Itu sih yang terpikirkan. Oke. Tadi tentang kuliah sana, ada tadi sempat yang bertanya, bagaimana pembiayaan di sana LPDP? Lancar? Alhamdulillah lancar. Bahkan untuk topik lancar ya? Iya. Extension kan? Extension 1 bulan, harusnya saya selesai Juni. Ya, tetap dikasih ya? Loh, kayaknya kurang. Tetap dikasih ya? Sama saya. Jadi hampir semua sih. Sebenarnya lebih 1 bulan. Memang dulu dari dulu lebih 1 bulan. Jadi dulu kita hampir semua sih LPDP yang bahkan yang 2 tahun lalu itu lebih 2 bulan dikasih apa? Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin jadi award di LPDP, jangan takut untuk masalah biaya perkuliahan. Fokusnya adalah kalian adalah belajar. Bagaimana? Miss Ilmi. Betul ya? Maaf. Fokusnya adalah belajar. Iya. Fokus kita belajar. Tapi dulu Miss Ilmi kerja enggak? Enggak semua. Tapi kan ada ya? Ada loh yang kerja ya. Kalau di Aussie kan Aussie ke sini kan ada yang kerja kan? Ya, ada kan? Udah, Miss Arum. Halo. Kayaknya jaringan kurang bagus. Ini, oke. Sekarang jam 4.50. Oke. Bagaimana? Tadi ada kan yang kerja kan? Mahasiswa sana ya? Banyak kan yang kerja? Mungkin karena banyak yang mahasiswa yang kerja di sana. Mister? Maaf, connection di saya sana waktu di iya. Kayaknya jaringan Miss Ilmi ini kurang. Oke, it's okay, tidak apa-apa. Kira-kira di sana waktu kuliah di sana banyak kan mahasiswa yang kerja, mahasiswa Indonesia. Ada yang berapa? Atau gimana? Kalau di UK jelas nggak bisa karena ya setahun. Kita kan kuliahnya setahun. Berat kalau kita ambil part time. Jadi fokusnya lah, ya, we should focus on study. Ya, kalau di sana ada nggak? Yang part time. Ya, part time. Ya. Halo? Kayaknya jaringan di Miss Ilmi kurang bagus. Ya, kalau udah bagus. Berpengaruh kah? Oh ya, kalau mendung tergantung sih.
jaringan Iya. tergantung. Ya, tapi udah jelas kok. Oke. Oh, syukurlah. Tadi, ya, udah jelas kok. Tadi pertanyaan saya itu, ada nggak mahasiswa Indonesia? Ya, kita nggak perlu sebut itu ya, nggak perlu sebut Scholarship-nya. ya scholarship-nya. Ada nggak mahasiswa yang part-time? Part-time Ada, untuk kerja. karena kebutuhan orang juga beda-beda ya, Mister. Terus ada juga yang menganggap kerja itu salah satu cara untuk refreshing. Oke, kerja refreshing. Iya, Ya. Seth. Dibanding jalan-jalan, mending kita kerja ya. Making iya, money. kalau saya disuruh Earning memilih, money. betul, iya, betul. Mending saya juga di Australia mungkin saya bekerja, karena kan banyak yang. Tapi yang favorit, maaf Mister, kalau di tempat saya paling banyak tuh yang cleaning di kampus. Oh, klinik kampus ya, betul. Atau menjaga perpustakaan. Sih, lumayan. Itu ini Iya. udah kewajiban. Oh ada ya? Kalau di tempat Mister ada? Tidak menjaga perpustakaan ada loh, ada. Ada yang jaga perpustakaan. Jadi asisten librarian. Jadi dia jaga perpustakaan hanya kemarin kalau saya secara pribadi kan hanya setahun. Habis kalau saya gunakan setahun itu untuk kerja juga, maksud saya takutnya saya nggak bisa selesai. Mending ya puas, alhamdulillah kan LPDP udah mengcover semua dan bisa disimpan kan? Iya. Iya pasti ini disimpan kan, bisa simpan kan, dananya kan bisa Iya. simpan juga, bisa saving. Alasan saya juga seperti itu, maksudnya yang dikasih dari LPDP-nya memang udah lebih dari cukup. Jadi waktu yang berlebih kita manfaatkan untuk kegiatan yang lain saja. Kan banyak ya, teman-teman bisa ikut volunteering di betul. komunitas Indonesia ataupun di komunitas di sekitar PPI. kampus yang Australian juga ya banyak. Mending untuk Oke. itu kalau saya. Well, sekarang closing untuk teman-teman yang ingin belajar IELTS ataupun beasiswa, untuk mengejar beasiswa. Apa pesan-pesannya? Ini kita di pengunjung acara kurang lebih 7 menit. Ya, kurang lebih 5 menit lah. Oke. Apa ya? Pesan-pesan untuk mencapai hal yang besar. Jadi saya ingat sekali ada kawan waktu masih saya pre-IELTS Mister yang nilai saya Iya, betul. jelek Iya. banget. Terus dibilang Betul. sama ini tutor Iya. yang bilang, kalian berani ya bermimpi di luar negeri. Padahal Iya, bahasa betul. Indonesia aja yang lebih 20 tahun belum bisa kalian kuasai, apalagi bahasa Inggris. Terus saya cuma diam, terus saya mikir, wah namanya juga mimpi ya. Kalau itu bagi saya, jika itu masih muda untuk saya gapai, itu belum pas untuk dibilang mimpi. Jadi memang harus besar, kayak kelihatan hampir mustahil mungkin ya saat itu baru tepat dibilang mimpi. Tapi kita memang harus berjuang untuk membuktikan, untuk mendapatkan itu. Kalau kita udah berjuang, baru kita serahkan at the end, kita serahkan sama yang di atas, apa yang terbaik bagi kita. Tapi mesti maksimal dulu perjuangannya. Jangan langsung, ya kayaknya udah takdir saya nih. Kayaknya saya emang nggak bisa kuliah ke luar negeri. Jangan dulu. Berjuang dulu. Berjuang dulu. Iya. Betul, berjuang dulu. Kira-kira berapa lama rata-rata kita memperoleh IELTS sama beasiswa? Gimana? Berapa lama? Iya, kira-kira rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh IELTS sama beasiswa. Sebenarnya balik lagi ya, starting point-nya kita berapa? Jadi nggak ada waktu. Tiap orang kan waktunya beda-beda ya, Mister. Dan bagi saya selalu ada pelajaran di saat kita mempersiapkan itu. Jadi selalu persiapan. Saat itu memang tepat untuk kita dapatkan, kita udah well prepared. Kita tinggal show seperti itu. Oke. Baik, jadi intinya adalah semua butuh proses, ya. Butuh proses, Ya. adapun don't compare yourself with the others. Kita tidak boleh compare. Masalah kesulitan. Miss Ilmi juga pernah mengalami kesulitan, menangis pernah ya. Putus asa, hampir putus asa. Pernah? Pernah, tapi kita balik lagi lihat motivasi kita. Kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita lakukan itu.
Betul. Jadi kembali lagi, what is your goal ya? Apa mimpi kamu? Apa target? What is your target? Ya. Jadi apa target? Kalau ini biasa tempel nggak? Targetnya di kamarnya di tembok. Biasa kan ada orang yang tempel. Kalau saya nggak di tembok sih, paling di notes, di jurnal mungkin ya. Jurnal, betul. Jurnal. Ya, tiap orang punya cara yang beda-beda. Iya, betul. Ada yang di tembok, kalau saya secara di laptop. Jadi ketika buka, lihat Bristol. Gitu. Oh, jadi ada yang betul. Well, terima kasih Miss Ilmi atas kesempatan kita, atas waktunya. Thank you so much. Jadi, makasih juga udah diundang. AIS dan beasiswa kita betul mudah karena kita belajar dari nol ya. Kita maksudnya dalam artian tidak punya kemampuan bahasa Inggris memadai, tapi karena kita AIS tapi bagi yang memiliki mimpi, kata kuncinya lah mimpi ya. Kita butuh trigger. Ini ada tutor yang mengatakan, kok kamu punya mimpi keluar negeri, bahasa Inggris pun masih. Jadi trigger. Orang anggap underestimate kita yang kita harus buktikan. Dan kita ingat bahwa mimpi besar harus membutuhkan perjuangan yang besar. Terima kasih Miss Ilmi. Terima kasih Miss Ilmi atas waktunya. Thank you so much. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu founder dari One Click Democration, OCD, mungkin kalian bisa teman-teman cek nanti apa itu OCD, One Click Democration. Mr. Irwan, dia founder dan dia alumni dari salah satu university di Amerika. Jadi tetap ikuti kegiatan dari Flip English School, terutama live chit chat. Selain live chit chat, kita juga punya short course ya. Awalnya kita adakan itu sepekan sekali, hanya sekarang kita karena aktivitas padat, kita adakan sekali dalam 2 pekan short course tersebut. Dan insya Allah kalau saya punya waktu luang, saya akan yang langsung pandu kegiatan live chat. Jadi sambil kita mengobrol tentang pengalaman mereka, mungkin ada beberapa tips-tips yang kita bisa gali dari pengalaman-pengalaman mereka. Terima kasih teman-teman. Nanti minta tolong sampaikan aja apa materi-materi yang ingin live chat yang kalian ingin peroleh, mungkin tentang beasiswa AS, beasiswa chevening, beasiswa Fulbright. Nanti kita akan akomodir. Namun mungkin namun 1 bulan ke depan kami sudah punya beberapa pemateri yang insya Allah itu akan sangat menginspirasi, educating and inspiring. Bagaimana mengedukasi dan menginspirasi. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi